Yo, selamat datang buat teman-teman belajar trading. Jadi di malam hari ini kita bakal bahas saham Koal, dimana kita udah mulai jarang banget nih bahas saham Koal. Dimana kalau kita perhatikan atau teman-teman udah tahu dari lama gitu kan, bahwasanya Koal ini dia naik sebanding dengan harga komoditinya. Dimana kalau kita lihat di malam hari ini sampai malam hari ini, harga Newcastle Ice Coal-nya masih turun. Jadi belum ada arah pembalikan lagi. Semalam juga dia turun, makanya kalau kita lihat di hari ini saham Koal juga mulai ikut turun, dan di malam hari ini saham Koal juga masih terkoreksi. Ya mungkin bisa jadi besok saham-saham Koal masih terkoreksi, bisa jadi. Karena kita tidak tahu yang namanya market, belum tentu mengikuti alur apa yang kita pikirkan, tapi market memiliki pikiran sendiri. Bukan market yang harus menyesuaikan pikiran kita, tetapi kita yang harus menyesuaikan pikiran market. Seperti itu ya buat teman-teman. Jadi buat teman-teman yang belum gabung ke grupnya belajar trading, jadi kita punya grup yang digunakan untuk sharing buat teman-teman, atau teman-teman yang buat nunggu rekomendasian juga bisa. Teman-teman bisa masuk ke grupnya belajar trading. Nanti linknya aku kasihin di kolom deskripsi. Teman-teman bisa buka di YouTube-nya belajar trading, ada di kolom deskripsinya. Nanti tinggal klik aja, insya Allah langsung masuk ke grupnya belajar trading tanpa dipungut biaya sebesar pun, seperti itu. Tapi perlu diingat teman-teman, kalau teman-teman udah cuan, jangan lupa sedekah. Sedekahnya ke siapa bang? Ke lu bang, nanti digelapin pula. Enggak. Kalau teman-teman di sekitar teman-teman, tetangga teman-teman, atau keluarga teman-teman, atau orang-orang yang ada di lingkup teman-teman deh, atau bahkan teman-teman sendiri yang membutuhkan, teman-teman sedekahkan kepada orang-orang terdekat teman-teman atau ke teman-teman sendiri. Karena sedekah yang paling dekat adalah kepada diri kita sendiri dulu, baru ke orang lain. Seperti itu ya buat teman-teman. Lanjut aja pembahasannya ke saham perkualan di malam hari ini. Kita hapusin dulu sesuatu yang belum dibutuhkan hari ini. Nah, yang pertama kita bakal bahas saham PTBA, di mana PTBA hari ini sempat naik dan sempat turun, tapi lebih lama turunnya. Dia turun sampai 3-4 tik, sampai 4 tik, dan akhirnya di penutupan dia dibawa kembali ke previous close di harga kemarin. Kalau kita lihat juga hari ini asing net sell, pembelian paling banyak sama ZP, tapi penjualan paling banyak ada AK, ada BK, ada CC. Ya, jadi mungkin tertutup dengan broker-broker yang lebih besar. Apalagi kalau kita lihat ZP akumulasi 1,7 juta lembar saham, sedangkan AK jual 2,1 juta lembar saham, disusul dengan BK dan juga CC. Jadi wajar kalau tadi sempat di bawah merah, sempat lama untuk PTBA. Kalau kita lihat secara broker summary-nya sendiri untuk PTBA, di sini PTBA dia didistribusi secara masif oleh bandarnya. Kalau kita lihat juga berbanding terbalik dengan asing seperti itu, dimana asing secara keseluruhan kecuali hari ini dia masih masih diakumulasi. Tapi buat teman-teman ya mungkin kita lihat teknikalnya aja, teknikalnya mendukung atau enggak. Kalau seumpama mendukung, ya bisa digunakan sebagai bahan perhitungan kayak gitu. Nah, ini dia. Di sini kalau kita lihat di atas juga sebenarnya masih ada gap yang belum ketutup. Tapi apakah menurut teman-teman worth it gitu kan? Walaupun MACD dia udah mulai melandai, bar chart di bawah 0 juga udah mulai menipis. Tapi jangan lupa teman-teman, memang di atas ada gap yang belum ditutup, tapi di bawah juga ada gap yang belum ditutup di sini. Jadi kita masih perlu hati-hati, itu yang pertama. Lalu yang kedua, kalau kita berpikir kembali dengan harga komoditi yang mulai terkoreksi beberapa kali, ya apakah teman-teman masih berani untuk investasi? Ya mungkin teman-teman berpikir bolehlah kalau seumpama besok winter bisa jadi harga saham Koal bisa dinaikkan kembali, bisa. Teman-teman bisa mempertimbangkan hal tersebut. Tapi teman-teman juga tidak boleh memungkiri bahwasannya harga Koal saat ini mulai terkoreksi kembali. Jadi mungkin teman-teman kalau seumpama punya di harga yang agak bawah, bisa taking profit dulu kayak gitu kan, untuk mengamankan keuangan dari teman-teman. Tapi kalau teman-teman yang udah beli di harga 2.600 ke atas, ya teman-teman harus mulai mendisiplinkan diri. Aku harus cut loss di berapa,
Dan kalau seumpama naik, aku harus taking profit di berapa. Teman-teman harus memikirkan itu, karena kalau tanpa planning yang jelas, teman-teman bakalan deg-degan, psikologis teman-teman bakalan kaku kayak gitu. Kalau seumpama naik, teman-teman bakal pengen cepet-cepet taking profit. Kalau turun 2-3 tik, teman-teman psikologisnya langsung diguncang, langsung pengen cepet-cepet cut loss. Jadi teman-teman harus apa namanya, memantapkan diri. Kalau cut loss batasnya di berapa, kalau taking profit batasnya di berapa. Kayak gitu. Sebenarnya PTBA itu ada support di 2600. Beruntunglah teman-teman yang beli barang mungkin di 2600 atau bahkan kurang nih di sini. Bahkan dia sempat turun dari 2600 di 2580. Kalau teman-teman beli di daerah itu, teman-teman tinggal pasang trailing stop aja. Jual kalau seumpama dia turun sampai 2630 atau jebol 2650, teman-teman jual dulu aja. Kayak gitu. Nanti kalau mau beli lagi di 2600. Kalau seumpama 2600-nya jebol turun ke bawah, ya udah teman-teman tinggalin dulu aja. Tinggalin. Saran saya kalau 2600 ini jebol, tinggalin dulu aja. Sayang nanti teman-teman uangnya masuk di dalam, karena memang kejadian beberapa banyak dari kita yang terlena kayak gitu kan di tahun kemarin. Seumpama PTBA dari teman-teman banyak yang, bang masih nyangkut di 2800, bang masih nyangkut di 3000. Ya teman-teman harus membatasi menggunakan cut loss kayak gitu, harus mendisiplinkan diri. Jangan sampai 1 tahun uang itu tidak bergerak kemana-mana. Ya mungkin ada dividen, iya ada, tapi kalau seumpama kita efektif gunakan uang tersebut ke tempat-tempat yang lebih efektif, lebih liquid, lebih lancar, yang naik pergerakannya, itu mungkin lebih keuangannya lebih bagus seperti itu jadinya. Jadi gitu ya buat teman-teman. Untuk saya sarankan, kalau seumpama nanti 2600 jebol, mending jual dulu aja deh. Walaupun secara target dia mungkin bisa mengarah ke daerah gap dia kayak gitu. Gitu di saham PTBA. Walaupun MACD juga udah mulai melandai, dan kalau kita lihat sendiri untuk volume dia mulai menipis di hari ini, pada saat tutup kuning atau seperti previous close. Gitu untuk PTBA. Lanjut kita ke saham DOIT. Di saham DOIT hari ini dia turun 1 tik. Kalau kita lihat ya, asing juga net sell, pembelian paling banyak LG, penjualan paling banyak YP. Kalau kita lihat menggunakan broker summary-nya, untuk DOIT sendiri diakumulasi. Walaupun cukup tipis ya juga akumulasi. Tapi secara keseluruhan Bandar masih distribusi yang cukup banyak di DOIT sendiri. Kalau kita lihat secara menggunakan asing kebalikannya dari Bandar. Kalau Bandarnya dia 1510 akumulasi, 20-nya distribusi. Kalau asing 1510 distribusi, 20-nya akumulasi. Berarti secara keseluruhan asing akumulasi, Bandar distribusi. Kalau kita lihat menggunakan teknikalnya sendiri untuk DOIT. Nah, ini dia DOIT sebenarnya takutnya nih ya, bukan gimana-gimana nih, takutnya nanti dia membentuk head and shoulders kayak gitu. Kalau seumpama dia terkonfirmasi jebol dari area 2000 berapa ini, 290. Kalau 2900-nya jebol, dia bisa pola head and shoulders kayak gitu. Kalau seumpama turun ya mending saran saya kalau turun dari 290 dijual dulu aja. Kalau seumpama belum 290, teman-teman kalau mau pegang ya silahkan. Tapi saya ingatkan kembali, gunakan kedisiplinan yang tepat untuk masuk ke saham-saham komoditi kayak gitu. Teman-teman di grup juga udah mewanti-wanti seperti itu. Buat teman-teman yang mau masuk ke grup komoditi boleh. Cuman disiplinnya tolong nih, disiplinnya tolong untuk diperketat kembali. Jangan sampai teman-teman terlalu terlena, bang naik bang tenang aja, bang naik bang tenang aja. Iya boleh. Tapi buat teman-teman yang mau jangka agak panjang dan teman-teman sibuk, mending atur sahamnya dulu deh di saham-saham komoditi, termasuk di saham koal kayak gitu. Masuk ke saham komoditi yang lain yang mungkin baru mau naik kayak gitu kan, yang kita bahas di grup
Mungkin teman-teman yang di grup udah tahu pasti ini nih komoditinya yang dimaksud gitu. Jadi gitu untuk Doit, walaupun secara MACD dia udah membentuk Golden Cross dan hari ini volume juga tipis, ya mungkin semoga aja dia tidak membentuk pola head and shoulders, tidak jebol dari 290. Kayak gitu ya buat teman-teman. Kalau seumpama Doit dia berhasil naik dan jebol dari area head and shoulders di sini di 318, arah dia ke 330. Tinggal nanti tunggu aja kalau 318 jebol atau masuk ke 320 bisa buy on breakout kayak gitu. Tapi ya tipis banget. 320 ke 330, 3% kayak gitu. Gitu ya untuk Doit buat teman-teman. Lanjut ke saham berikutnya. Di saham berikutnya ada Adaro, dimana Adaro hari ini sempat turun yang cukup dalam tapi akhirnya penutupan diangkat kayak gitu. Ada tekanan beli yang cukup banyak di akhir sesi. Kalau kita lihat dia tadi sempat menguji di 1670, lalu dibawa ke 1690. Kalau kita lihat asing net sell cukup banyak, 19 billion. Pembelian paling banyak KI, penjualan paling banyak ZP. Kalau kita lihat menggunakan broker summary-nya sendiri untuk Adaro, dia didistribusi per hari ini sama bandarnya. Secara keseluruhan secara keseluruhan bandar masih akumulasi. Dan kalau kita lihat asingnya walaupun secara keseluruhan dia masih akumulasi, tapi untuk akhir-akhir ini dia udah mulai didistribusi. Jadi gimana teman-teman? Apakah menarik? Kita lihat teknikal dari Adaro. Adaro kalau kita lihat di sini ya dia masih membentuk masih menguji di situ. Masih ada area konsolidasi. Tapi perlu diingat teman-teman, di bawah 1600 dia punya gap yang belum ditutup. Saya ingatkan kembali, gap belum tentu ditutup, tapi ada kemungkinan ditutup karena kebiasaan-kebiasaan di masyarakat saham, gap kebiasaannya ditutup. Jadi perlu hati-hati buat teman-teman. Ya kalau seumpama 1600-nya dijebol ya dia nutup gap dulu pasti. Ya contohnya kemarin kita udah ngewanti-wanti untuk SMGR, dia bakal nutup gap dulu kayak gitu, dan ternyata bener dia nutup gap langsung dibawa naik. Bisa jadi seperti itu. Ada yang dia nutup gap ke bawah terus masih turun ke bawah terus, ada. Tinggal nanti kita lihat news dan beberapa indikator yang lainnya aja. Kalau kita lihat ya sebenarnya jangan sampai untuk Adaro sendiri turun dari area 1600. Kalau membentuk kalau jebol dari 1600 lagi ya dia bakal membuat lower low baru kayak gitu kan. Bakal membuat lower low baru yang ditakutkan nanti dia bakal menjadi downtrend kayak gitu. Jadi masih bimbang nih sebenarnya untuk Adaro. Kalau seumpama dia mau nutup gap, takutnya dia membentuk lower low baru, akhirnya dia membentuk pola downtrend. Tapi kalau nggak nutup gap, dia terlalu berat bebannya. Makanya dari beberapa hari yang lalu ya dia tektok di sini aja udah. Jadi gitu untuk Adaro. Buat teman-teman yang masih pegang, tetap harus jaga kondisi teman-teman baik-baik. Hari ini dia turun, volumenya juga kecil. Dan dia juga udah hampir membentuk Golden Cross. Lanjut ke saham berikutnya. Di saham berikutnya ada Indi, di mana Indi adalah saham yang sangat fluktuatif di kelasnya, yaitu di komoditas kowal. Hari ini asing net sell 1 billion, 1,5 billion, pembelian paling banyak Mirai Aset, CP, dan penjualan paling banyak CC, Mandiri Sekuritas. Kalau kita lihat menggunakan broker summary-nya sendiri untuk Indi, dia diakumulasi tapi cukup tipis sama bandarnya. 0,013. Secara keseluruhan bandar distribusi yang cukup masif di Indi. Kalau kita lihat asing juga secara keseluruhan distribusi. Kalau kita lihat menggunakan teknikalnya sendiri untuk Indi, memang agak menyulitkan untuk Indi.
secara teknikal. Dia kemarin jebol di area 1815 atau 1850 dan sekarang masih mencoba konsolidasi. Di sini ada area konsolidasi. Sebentar. Nah, mungkin di sini area konsolidasi dia. Di 1700 sampai 1700 sampai 1815. Kalau seumpama dia jebol dari area 1700, sama seperti yang di saham sebelumnya di Adaro, dia bakal membentuk lower low baru, dan itu bukan kabar baik untuk si Indi sendiri. Bisa jadi dia menguji support dia di berikutnya di sini. Nah, dia menguji support di 1530, enggak, 1520. Kalau seumpama dia jebol 1700 kayak gitu. Jadi tetap hati-hati buat teman-teman yang menyukai komoditi koal, walaupun kalau kita lihat hari ini volume sangat kecil dan MACD juga udah mulai melandai. Ya mungkin besok bisa dinaikkan sehari 2 hari. Tapi ya wallahu alam untuk kedepannya gitu kan. Tinggal kita lihat aja apakah ada indikator yang menarik untuk diambil di saham perkoalan sendiri. Lanjut ke saham berikutnya. Di saham berikutnya ada setelah India apa? ITMG. Dimana ITMG kalau kita lihat hari ini cum-dead dan besok ex-dead. Harusnya besok terkoreksi karena ya cukup lumayan juga dia bagi dividen hari ini 5% dari 1.200 ke 22 dari 22.275 rupiah. Saham yang dibagikan per lembar adalah 1.218. Ya mungkin sekitar 5% sekian lah ya. 5,3%, iya sekitar 5,3% di daerah-daerah situ. Ya mungkin dia bakal terkoreksi 2-3% ya mungkin saja karena kalau kita lihat hari ini di cum-dead sendiri dia juga terkoreksi. Dengan adanya cum-dead dia bagi dividen 5% itu tidak menjadikan minat di kalangan dividen hunter. Bahkan dia terkoreksi cukup lumayan 1,76%. Kalau kita lihat untuk broker summary-nya sendiri untuk ITMG, dia didistribusi yang cukup masif sama bandarnya. Kalau kita lihat asing juga distribusi. Jadi ya hati-hati buat teman-teman besok ex-dead dan tidak ada indikator yang menarik kecuali dari teknikalnya aja kayak gitu kan. Hari ini dia turun tapi volume terlalu besar menurutku, dan bar chart di bawah 0 yang tadinya harusnya udah mulai melandai mulai menjauh lagi, walaupun bar chart di bawah 0 udah mulai menipis kayak gitu. Jadi tetap perlu hati-hati. Kemarin gap udah ditutup juga. Terus ada support di 21.750 buat teman-teman yang mau di gap bawah waktu itu. Ya kalau teman-teman mau beli bisa di situ. Tapi aku nggak menyarankan untuk membeli lagi karena kalau dia turun dari area berapa ini berarti di area 20.600, jebol 20.600 dia bakal membuat lower low baru. Kalau membuat lower low baru ya target dia ke 17.000. Dia bahkan mungkin udah selesai pestanya, bisa jadi. Saya hanya mengatakan bisa jadi, bukan berarti ini pasti. Kayak gitu. Kalau kita lihat ya belum ada indikator yang menarik menurutku untuk ITMG, terlebih lagi besok ex-date. Ya mungkin berita yang mungkin ditunggu-tunggu sama teman-teman yang memiliki ITMG adalah laporan keuangan. Karena kalau kita ingat laporan keuangan dari ITMG belum dibagikan. Ditunda-tunda secara bahasa. Ditunda-tunda, mungkin ada sesuatu yang menarik dari ITMG di kuartal 3 dia. Karena biasanya ITMG adalah perusahaan yang rajin untuk melaporkan keuangannya kuartal 1, kuartal 2 sampai kuartal 4. Tapi entah kenapa di kali ini kuartal ketiga untuk ITMG sendiri dia belum melaporkan pendapatannya. Jadi mungkin masih menjadi misteri guess kayak gitu. Atau mungkin bisa menjadi kartu as dari ITMG sendiri setelah ex-date besok. Gitu untuk ITMG. Lanjut ke saham berikutnya. Di saham terakhir
Ada Harum, di mana Harum dia hari ini juga terkoreksi 2,41%. Asing net sell 7,61 billion, penjualan paling banyak AK, pembelian paling banyak ZP dan juga YP. Kalau kita lihat ZP dan juga YP, kalau beli dua-duanya belum menutup punyanya AK. Jadi gitu. Kenapa Harum turun ya seperti itu buat teman-teman. Kalau kita lihat secara broker summary-nya sendiri untuk Harum, dia berbeda dengan broker summary yang lainnya. Walaupun secara bandarmologi hari ini didistribusi sama seperti yang lainnya. Nih 2,965 distribusi. Tapi kalau kita lihat secara keseluruhan bandarnya masih masuk kecuali hari ini. Tapi kalau lihat asing distribusi yang cukup masif. Kalau kita lihat teknikalnya untuk Harum dia mungkin ya membentuk pola bullish flag. Kalau seumpama dia jebol dari sini mungkin bisa melanjutkan uptrend kenaikannya. Entah kenapa si Harum ini dia out of the box dari saham-saham koal yang lainnya. Biasanya kalau saham komoditi satu turun semua, satu naik semua kayak gitu. Tapi untuk Harum entah kenapa dia tidak mengikuti pola-pola saham koal yang lainnya kayak gitu. Jadi menurutku ada sesuatu yang menarik di Harum sendiri. Kalau seumpama jebol dari 8.200 8.300, kalau seumpama jebol 8.300 ya mungkin bisa mulai pantau-pantau aja, buy on breakout. Tapi kalau teman-teman mau buy on breakout tetap gunakan disiplin. Disiplinnya gimana bang? Disiplinnya teman-teman harus, kalau seumpama 2.300-nya jebol kembali, teman-teman harus jual daripada teman-teman membeli sesuatu yang dipucuk kayak gitu kan. Bisa jadi diturunkan kembali menjadi false breakout kayak gitu kan. Kalau kita lihat MACD dia juga udah mau membentuk golden cross. Volume hari ini juga sangat tipis dan juga stok RSI dia masih tajam menuju ke atas kayak gitu kan. Ya semoga aja kalau teman-teman mau beli, ya semoga aja besok dia didistribusi dulu. Dia bisa konsolidasi di area 7.600. Apakah 7.600 dijebol atau enggak, di situ kuncinya. Kayak gitu untuk Harum sebenarnya. Kalau jebol 7.600 ya arah dia ke support dari flag dia di sini. Kalau seumpama dia sampai nutup gap di sini ya udah bukan dinamakan bullish flag lagi. Mungkin bisa menjadi lower low baru kayak gitu. Udah mulai membentuk downtrend. Gitu ya untuk Harum dan saham-saham yang lain di koal, mungkin bisa menjadi gambaran buat teman-teman. Jadi jangan gunakan indikator kami, jangan gunakan video kami sebagai acuan mutlak dari teman-teman. Teman-teman juga harus menggunakan atau harus mulai belajar untuk menggambar kayak gitu, membuat teknikal, membuat support, resisten, terus membuat pola-pola. Ya kenapa ya? Karena bentar lagi broker summary bakal ditutup seperti itu untuk di real time-nya. Kalau di setelah bursa saya belum tahu. Ada yang bilang setelah bursa kita bisa ngecek siapa yang beli, siapa yang jual. Tapi terlepas dari itu berarti di real time kita tidak bisa melihat siapa yang membeli, siapa yang menjual. Untuk amannya dan untuk menenangkan psikologis kita ya kita harus mulai melatih membuat technical analisa. Jadi gitu. Buat teman-teman juga yang butuh buku technical analisa secara PDF bisa chat admin belajar trading. Mungkin nanti di grup ada admin belajar trading, teman-teman bisa ngechat situ aja, nanti insya Allah bakal dikasih gratis juga buat teman-teman latihan belajar teknikal kayak gitu ya. Jadi gitu buat teman-teman, terima kasih yang udah nonton video sampai selesai. See you next time, bye bye.